Kamu seorang dalam dan aku bahkan tidak tahu itu. Aku tidak tahu lagi. Tapi kau tidak akan mengikuti perasaan. Aku suka. Apa yang tidak diizinkan untuk tahu? Tidak. Hanya memancing saja. Tapi mereka mungkin berpikir tentang dia secara berbeda. Apa kau yang sekarang? Kau mendengarkan? Sepertinya karena aku bukan Yahudi. biar aku pikir dulu salah orang putih tidak ada juga orang putih. Apa kau tidak suka orang Yahudi? Aku hanya memancingmu. Tidak ada, semuanya memancingmu saja. Jauh aku tidak tahu kenapa aku mau bermain-main dengan tidak ada siapa suka. Jangan sekarang kau perlu mendengarkan atau percaya dengan apa yang kau dengarkan. Karena selanjutnya yang harus kau tahu adalah tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang putih, tidak ada juga orang yang hitam. Masyarakat yang berwarna tidak ada, semua kamu memanjatkan jauh di dalam tambang di mana masyarakat tidak ada semua itu. Yang ada hanya yang murni yang selamanya ada. Meski kau itu tidak ada sesuatu yang membuat orang terpaku di dalam hubungan dan dikatakan cepat datang lintas. Meski mereka ingin naik hal yang memungkinkanmu memanjatkan doa untuk orang lain akan mengutuk. Dan itu semuanya karena satu Tuhan, hanya satu iman. Dan itu adalah Tuhan. Aku harus berpikir dan menjawab sendiri dalam hidup. Mungkin satu kebohongan tidak akan terlalu mengerti. Cukup dalam benak saja. Ini yang akan kukatakan. Aku akan bilang, aku akan mengatakan sesuatu. Sesuatu itu adalah Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu. Tuhan ini dipahami seperti bongkahan emas di bawah tambang. Dia tidak bisa turun ke sini dalam hidup manusia jika bentuknya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan jika aku mengatakan tidak mungkin Tuhan menjadi setiap orang tanpa setiap orang menjadi Tuhan. Aku pikir itu akan menjadi sebuah persoalan yang cukup besar. Itu berarti Tapi itu tak apa. Tidak sebesar kebohongan yang menyebutkan bahwa manusia tidak ada bedanya dengan batu. Sebagaimana melihat sudut pandangmu bulan dari kertas. ini bukan sudut pandangku. Aku percaya pada keunggulan kecerdasan. Tapi udah apa kata itu? Keunggulan itu berarti bukan menjadi yang utama. Kau kenapa itu? Kau memang kecerdasan. Ya, Kau melihat diri bagaimana dengan keunggulan dari kertas dan keraguan iya, pencarian itu hidup. tidak ada masalah. Tapi bukan berarti keunggulan orang-orang yang mereka pikirkan tetapi mungkin saja sebagai alasan yang membutuhkan Tidak. memakainya. Itu bukan keunggulan. Itu kalau tidak melakukan kau memang tangguh. Kau melihat dirimu sebagai seorang penanya, tapi menjawab tentang keraguanmu. Oh iya, tapi nggak pakai aku
Welcome to Ravensala Cultural Park at the reading of the drama script, Tuindi Stasian Karita, an adaptation of Sunset Limited by Cormac McCarthy. Thank you for your presence. Tonight is the reading of the third part until the end. The script readers are Adhisha Armitrianto and Titus Wijanti. This activity is supported by Hay Theatre, Semarang Arts Council, Hala.id, and Arti Indonesia. Selamat datang di Taman Budaya Raden Saleh pada pembacaan naskah drama Tuhan di Stasiun Kereta, adaptasi dari Sunset Limited karya Cormac McCarthy. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini adalah pembacaan bagian ketiga hingga selesai. Pembaca naskah adalah Aditya Armitrianto dan Titis Wijayanti. Kegiatan ini didukung oleh HE Theater, Dewan Kesenian Semarang, Halah.id, serta Arti Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa kau kenal para koki di restoran dekat batas kota? Tidak secara pribadi. Tidak. Kau tahu apa yang mereka masak? Tidak. Semua bagian dari tubuh binatang yang orang tidak suka memakannya. Kau tahu kenapa? Karena sebuah tantangan, inovasi. Kau cukup pintar menjawabnya. Ya, benar. Ini tantangan. Yang mereka masak harganya murah. Kebanyakan orang akan membuangnya atau memberikannya pada kucing. Tapi orang miskin tidak pernah membuang apa-apa. Kupikir itu benar. Siapa saja dapat membuat steak dengan rasa yang enak. Tapi jika kau tidak dapat membeli steak dan kau ingin makan sesuatu yang enak, apa yang akan kau lakukan? Inovasi. Inovasi. Benar. Dan siapa yang harus berinovasi? Orang miskin. Orang miskin. Benar sekali. Ya. Apa kau menyukainya? Sangat enak. Apa menurutmu segelas anggur cocok tidak dengan makanan ini? Kupikir begitu. Tetapi kau tidak meminumnya? Mungkin saja, tapi hanya segelas. Apa hal terburuk yang pernah kau lakukan? Cerita penjara lagi. Mengapa tidak? Bagian mana yang ingin kau dengar? Apa menghajar orang di kantin penjara adalah hal terburuk yang pernah kau lakukan? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Apa yang terburuk? Aku tidak akan pernah bilang. Mengapa? Karena kau akan melompat kaget, lari keluar pintu sambil berteriak. Pastinya sangat buruk.
Itu sebabnya aku tidak akan pernah bilang padamu. Sekarang aku jadi takut untuk bertanya. Tidak, kau tidak perlu takut. Apa kau pernah bercerita pada orang lain? Ya, aku tentu tak ingin menyimpannya sendirian. Siapa? Aku bercerita pada seorang hamba Tuhan yang dulunya adalah temanku. Lantas apa tanggapannya? Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Apa kau tidak penasaran tentang hal terburuk yang pernah aku lakukan? Ya, tentu. Tapi kau tidak bertanya soal itu? Tidak perlu. Mengapa? Karena aku ada di sana. Aku melihatnya. Ya, mungkin aku memiliki pandangan yang berbeda. Ya, mungkin saja. Mau tambah lagi? Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup kenyang. Ternyata kau memang lapar ya? Ya, aku kira memang begitu. Bagus. Apa ini semacam ujian bagi imanmu? Apa? Kau? Aku? Iya. Tidak, Profesor. Bukan imanku yang sedang diuji. Kau melihat segala sesuatunya dalam warna hitam dan putih. Segalanya memang hitam dan putih. Kukira itulah yang membuat dunia mudah dimengerti. Kau akan terkejut betapa sedikit waktu yang kuhabiskan untuk memahami dunia. Kau mencoba untuk memahami Tuhan. Tidak, aku tidak mencobanya. Aku mencoba memahami apa yang Dia inginkan dariku. Dan itu semua yang kau butuhkan. Jika Tuhan bukan semua yang kau butuhkan, maka kau dalam kesulitan. Aku tidak mau melangkah tanpa Tuhan. Ketika aku bangun di pagi hari, aku selalu berusaha untuk bersamanya. Ya, kadang beberapa kali aku menerjang awan, tapi aku selalu kembali. Menerjang awan? Ya, itu istilah sendiri. Kau suka? Bagus juga. Kupikir memang cukup bagus. Jadi, kau sampai pada ujung perjalananmu dan kau mengaku kalah serta putus asa, dan dalam keadaan itu kau kemudian memasrahkan diri pada apapun itu yang tidak memiliki rasa ataupun substansi, mencengkramnya erat dalam hidupmu. Apa itu gambaran yang tepat? Mungkin itu salah satu cara untuk mengatakannya. Tidak masuk akal. Ya, kupikir ketika kita bicara sebelumnya, kau mengatakan tidak ada yang masuk akal tentang sejarah dunia. Memang tidak. Pada skala yang lebih besar. Tapi apa yang kau katakan hanya dari sudut pandang yang sempit. Jadi menurutku itu tidak masuk akal. Apa yang akan kau lakukan jika Tuhan bicara padamu? Apa kau pikir dia mau? Aku tidak tahu. Tapi ya siapa tahu? Aku tidak begitu suci. Tidak, Profesor. Tidak apa-apa seperti itu. Kau tidak harus menjadi suci. Kau hanya harus menjadi tenang. Menurut pengalamanku, Dia akan bicara pada siapa saja yang mau mendengarkan. Kau tidak perlu menjadi benar-benar suci. Jika aku mendengar Tuhan bicara padaku, aku akan mematuhimu untuk melakukan ritual seperti yang kau sarankan.
Bagaimana jika yang dia katakan masuk akal? Tidak akan ada bedanya. Kegilaan adalah kegilaan. Tidak ada bedanya meskipun masuk akal? Tidak. Itulah primasi. Seperti yang pernah aku dengar. Aku hanya menuruti diriku sendiri. Hanni Anders. Apa yang sedang kau bicarakan? Itu bahasa Jerman. Kau bisa bahasa Jerman? Tidak begitu lancar, hanya sedikit. Itu hanya sebuah kutipan. Apa itu tidak menjadikan orang-orang Jerman berpikir lebih baik? Aku tidak tahu. Jerman menyumbang banyak di masa peradaban. Sebelum Hitler. Dan kemudian mereka menyumbang Hitler. Iya, begitulah. Aku mengutipnya agar menjadi keyakinanmu bahwa kebudayaan cenderung berkontribusi pada kesengsaraan manusia. Bahwa semakin banyak tahu, semakin tidak bahagia seseorang. Mengapa kau berpikir seperti itu? Kukira dari sudut pandang Tuhan, semua pengetahuan hanyalah kesia-siaan. Atau mungkin hanya membuat orang sehat berilusi bahwa mereka bisa mengecoh iblis. Ampun, Profesor. Di mana saat aku membutuhkanmu? Kau lebih baik berhati-hati. Kau tahu hal yang membuatku begini. Oh, ya. Aku paham. Ternyata inilah topik diskusi kita. Semakin gelap sebuah pendapat, berarti semakin mendekati kebenaran. Ketika kau membaca sejarah dunia, kau membaca kisah pertumpahan darah, keserakahan, dan kebodohan. Sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. Namun, kita masih saja membayangkan bahwa masa depan entah bagaimana pasti akan berbeda. Aku bahkan tidak tahu mengapa kita masih ada di sini sementara kemungkinan untuk bubar sejak tadi. Kata-kata itu lumayan juga, Profesor. Itulah yang ada di hatimu, bukan? Iya. Baiklah. Aku bisa menghubungkan kata-kata yang tadi. Kau bisa? Tentu saja aku bisa. Itu mengejutkanku. Jadi, apa simpulanmu? Aku masih memikirkannya. Kalau aku tidak perlu. Segalanya bisa berubah. Tidak bisa. Kau bisa saja salah. Tidak akan. Tapi itu sesuatu yang paling banyak kau lakukan saat hidup. Apa itu? Berbuat salah. Kalau aku berbuat salah, aku akan mengakuinya. Aku meragukan hal itu. Kau berhak berpendapat sendiri. Nah, ya. Ini dia. Berita di halaman 3. Teman-temannya mengatakan bahwa pria itu telah mengabaikan semua saran. Dia bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Teman dekatnya menambahkan, dan ini ada dalam kutipan. Kau tak bisa menyarankan apa-apa pada bajingan itu. Apa sekarang kita bisa menulis seperti itu di koran? Bajingan. Sementara itu, darah pun tumpah di stasiun. Bersambung ke halaman 4. Stasiun. Semua saksi mata yang diwawancara menyebutkan bahwa pria itu mengucapkan kata-kata terakhir saat dia meloncat ke arah kereta api yang sedang melaju. Kata-kata itu adalah, "Akulah kebenaran." Sangat lucu. Profesor, kau orang yang mengagumkan. Aku senang bisa menghiburmu.
Kupikir kau memang istimewa. Aku tidak pernah berpikir aku istimewa. Benarkah? Tidak, aku tidak begitu. Kau tidak berpikir kau melihat penumpang lain seperti itu? Aku melihat penumpang lainnya sebagai penghuni jurang pada kedalaman yang sama denganku. Dan kalaupun mereka melihatnya berbeda, aku masih tidak tahu apa yang membuatku istimewa. Aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi tetap saja aku berpikir tentang para penumpang itu. Kalau yang sedang menunggu untuk melompat ke depan kereta cepat, aku tidak dapat membantu. Kupikir pasti ada sesuatu yang lebih istimewa. Maksudku, dia pasti ada di dalam jurang yang lebih dalam dibanding kami para penumpang harian. Lebih dalam dan lebih gelap. Aku tidak bilang dia sama seperti dirimu. Ya, tapi mungkin cukup dalam. Jadi kenapa mereka tidak bisa menjadi saudaramu dalam menghancurkan diri sendiri dan berputus asa? Kupikir penderitaan membutuhkan teman. aku tidak tahu itu. Begini, Profesor. Aku pikir kau punya alasan lebih baik dari mereka. Mereka hanya mengatakan tidak suka ada di sini. Tapi kau mengungkapkan apa yang tidak disukai di sini dan mengapa tidak menyukainya. Kau punya alasan yang lebih cerdas dan lebih elegan. Kau mengolok-olok aku. Tidak, aku tidak begitu. Tapi kau pikir hidupku penuh kotoran. Tidak. Aku tidak berpikir seperti itu. Tapi aku tidak ragu mengatakan bahwa mungkin ada baiknya mati bersama kotoran. Karena bukan itu yang sedang kita cari. Apa menurutmu yang sebenarnya kita cari? Aku tidak tahu. Kau menempatkanku dalam wilayah yang belum pernah dipetakan. Kau punya alasan berkelas untuk memutus lompat ke arah kereta cepat. Sementara banyak orang lain yang mereka punya adalah... Baiklah, mungkin mereka hanya sedang tidak merasa baik saja. Mungkin juga kau tidak sebanding dengan ketidakbahagiaan itu. Kau pikir aku menempuh pendidikan setinggi ini hanya untuk bunuh diri? Tidak. Aku hanya mengajukan pertanyaan. Tunggu sebentar. Sebelum kau menjawab. Kupikir itu adalah hal paling konyol yang pernah kudengar. Kupikir itu adalah hal yang paling konyol yang pernah kudengar. Sangat cerdas. Intinya apa? Cahaya ada di sekitarmu, tapi kau tak pernah melihat apa-apa kecuali bayangan. Dan kau adalah orang yang menyebabkan hal itu. Itulah dirimu. Kau adalah bayangan. Itulah intinya. Ya, aku tidak memiliki keimanan sepertimu. Mengapa tidak kita hentikan sampai di situ? Kau tidak pernah berpikir untuk memulai lagi? Aku pernah melakukannya satu waktu. Sekarang tidak lagi. Ya, mungkin keimanan hanyalah tentang tidak memiliki apapun. Aku punya sesuatu yang lain. Mungkin lebih baik disimpan saja sebagai bekal. Kenapa tidak mulai lagi saja dari awal? Bukan berarti mengulang. Yang selesailah sudah. Biarlah berlalu. Tapi jika segala sesuatu tentang dirimu, apa yang kau miliki dan apa yang telah kau lakukan hanya mengantarmu pada botol whisky atau tiket sekali jalan ke depan kereta cepat, maka kau tidak bisa memberiku alasan bagus untuk meminta penyelamatan dari Tuhan. Karena memang tidak ada yang perlu diselamatkan. Dan aku ingatkan pada dirimu,
Jika kau bisa menutup semua pintu dari godaan itu, maka akan terasa dingin dan sepi. Bahkan angin bakal bertiup lebih kencang. Tapi tanda-tanda yang baik. Kau tidak perlu bicara apa-apa. Kau hanya harus mengangkat kerahmu dan terus berjalan. Tidak Ya. bisa. Tentu kau bisa. Aku tidak bisa. Kau ingin kopi lagi? Tidak. Terima kasih. Mengapa kau pikir orang-orang itu mencabut nyawa mereka sendiri? Aku tidak tahu. Alasannya berbeda-beda. Apakah di antara alasan yang berbeda-beda itu ada yang memiliki kesamaan? Aku tidak dapat bicara mewakili mereka. Alasanku sendiri karena berkurangnya kepercayaan secara bertahap. Itu saja. Pada hakikat realitas dan alam, pada dunia. Itu semua alasan duniawi. Jika kau suka menyebutnya begitu. Itu semua alasan yang elegan. Itu deskripsimu. Dan kau tidak menolaknya. Itu adalah alasan yang tidak dipunya saudaramu saat dia menggantung diri menggunakan dasinya di pipa ruang bawah tanah. Yang dia punya hanyalah alasan tolol tersendiri. Tapi jika kita bisa menemukan cara untuk mendidik dia agar bisa memberi alasan yang lebih elegan dan membuatnya siap bersama teman-temannya, kemudian juga pada banyak orang di luar sana, aku yakin mereka bakal bisa lebih merasakan sukacita. Bagaimana menurutmu? Sekarang aku tahu kau sedang bercanda. Ya, kupikir kau memang benar. Kupikir yang kau lakukan akhirnya mendorongku untuk melakukannya. Profesor, berhentilah meniruku berkata, Kukira aku lebih baik berhati-hati lagi. Kau lebih baik seperti itu. Aku mungkin sedang pemanasan untuk sebuah tipuan. Kau pikir alasanmu adalah tentang duniawi. Padahal itu adalah sebagian besar tentang dunia. Mungkin benar. Kupikir aku melihat kebenaran yang berbeda. Yang mana? Bahwa kau harus mencintai saudaramu atau mati. Aku tidak tahu artinya. Ini hanyalah dunia lain yang ku tahu. Baiklah. Katakan padaku bagaimana duniamu itu. Kau takkan mau mendengarnya. Tentu saja aku mau. Aku tidak berpikir begitu. Ya, silakan. Baiklah. Menurutku, dunia pada dasarnya adalah kamp kerja paksa yang terdiri dari para pekerja, orang-orang yang tidak bersalah, yang hidupnya diarahkan pada undian, beberapa di antaranya setiap hari, untuk dieksekusi. Aku tidak berpikir itu sebagai caraku melihatnya. Kupikir memang caranya seperti itu. Apa ada sudut pandang alternatif? Iya. Apa ada yang sanggup bertahan? Tidak ada. Gila. Jadi, bisakah kau periksa jadwal keberangkatan kereta cepat di stasiun lagi? Jika ini bukan kehidupan yang kau inginkan, lalu apa? Aku tidak tahu. Tapi tidak seperti ini. Apa kau menjalani kehidupan yang telah kau rencanakan? Tidak begitu. Tapi aku punya sesuatu yang kubutuhkan daripada sesuatu yang kuinginkan. Kadang-kadang itu memang keberuntungan terbaikmu. Iya. Jadi? Kau tidak bisa membandingkan hidupku dengan hidupmu. Tidak, tentu aku tidak bisa. Oh,
Maaf, aku harus pergi. Kau tidak boleh pergi. Aku sudah menyinggungmu. Maaf. Dengar, aku memiliki kulit yang tebal. Jangan pergi. Kau tidak menyakiti perasaanku. Aku tahu. Kau pikir aku harus bersyukur. Aku minta maaf karena aku tidak mau. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku harus pergi. Aku tidak berguna di sini, bukan? Aku mengagumi ketekunanmu. Apa yang dapat aku lakukan agar kau mau tetap di sini sebentar lagi saja? Mengapa? Apa kau berharap jika aku tetap di sini cukup lama, Tuhan mungkin mau bicara padaku? Tidak. Kuharap dia bicara padaku. Aku tahu. Kau pikir setidaknya aku berutang sedikit lebih banyak waktu. Aku tahu aku tak tahu terima kasih. Tapi tidak berterima kasih bukanlah dosa yang menurunkan nilai spiritual untuk seorang hamba Tuhan. Kupikir kau tak berhutang apa-apa. Kau berpikir begitu? Ya, benar. Kau sangat baik. Kuharap ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membayarmu. Tapi tidak ada. Mengapa kita tidak saling mengucapkan selamat tinggal dan kau bisa melanjutkan hidupmu? Aku tidak bisa. Kau tidak bisa? Tidak. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tidak tahu. Bagaimana bila kau bangun besok dan tak ingin melompat ke depan kereta cepat? Atau bagaimana bila yang harus kau lakukan hanya meminta apa kau mau? Itu tergantung apakah aku harus menyerah. Kau tidak ingin bicara denganku lagi, kan? Katanya kau memiliki kulit yang tebal. Memang, tapi tidak bisa disembunyikan dalam tulang. Mengapa kau harus memikirkannya? Aku tidak tahu, Profesor. Kupikir setiap orang yang ingin menabrakkan dirinya pada kereta api pasti ada sesuatu dalam pikirannya. Maksudku, kebanyakan dari kita hanya akan menyelesaikannya dengan menampar kepala. Kau katakan kau tidak peduli pada apapun, tapi aku tidak percaya. Aku tidak berpikir kematian tidak menyangkut apa-apa. Kau bertanya, apa yang kupikirkan bila kau yang sedang berpegang pada apa yang kupercaya? Aku harus mengatakan aku tidak tahu. Atau mungkin aku tidak punya kata-kata untuk mengatakan itu. Dan mungkin kau tahu, tapi kau tidak memberitahu. Tapi aku percaya, ketika kau memutuskan untuk melompat, kau sudah memilikinya dan kau berpegang pada hal itu. Berpegang pada kematian yang suram. Aku hanya sekedar mencari kata-kata, Profesor. Aku mencari kata-kata karena aku tahu kata-kata adalah cara untuk melunakkan hatimu. Baiklah. Aku tidak dapat membantumu. Membiarkan semuanya berlalu adalah sesuatu yang akhirnya harus kulakukan. Butuh banyak upaya untuk sampai ke sana. Dan jika hanya ada satu hal di mana aku tidak boleh menyerah, justru itu yang ingin aku lakukan. Apa ada cara lain untuk mengatakannya? Satu hal yang membuatku tidak akan menyerah adalah dengan cara menyerah. Aku berharap hal tersebut bisa membawaku untuk melewatinya. Aku tergantung akan itu. Apa yang kupercaya sangat lemah. Seperti yang aku katakan. Mereka tidak akan lama berada di sekitar dan begitu juga diriku. Tapi aku tidak berpikir itu benar-benar alasan demi keputusan yang kubuat. Kupikir itu jauh lebih dalam. Kau dapat menyesuaikan diri jika merasa kehilangan. Kau harus. Maksudku, kau suka musik kan? Ya, aku suka. Siapa komposer terbesar yang kau tahu? John Coltrane, komposisi Hans Song. Apa kau pikir karyanya akan abadi?
Iya, abadi berarti selamanya, Profesor. Jadi aku harus mengatakan tidak. Tapi itu bukan berarti tidak ada artinya, bukan? Tidak. Tidak. Kau menyerah pada dunia garis demi garis. Kau menjadi kaki tangan si pemusnah itu sendiri. Tidak ada yang dapat kau lakukan dengan itu. Segala sesuatu yang kau lakukan hanyalah menutup pintu-pintu yang ada di depanmu, hingga akhirnya hanya ada satu pintu tersisa. Itu dunia yang gelap, Profesor. Mungkin kau hanya perlu mengakui saja. Aku mengakuinya. Tapi itu bukan berarti bisa lepas begitu saja. Aku tidak punya pilihan. Oke, mungkin kau benar. Dan berarti inilah beritaku, pendeta. Aku merindukan kegelapan. Aku berdoa untuk kematian yang nyata. Dan jika aku berpikir bahwa dalam kematian akan bertemu dengan orang yang kukenal dalam hidup, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Ini akan menjadi mimpi buruk terakhir. Bila aku akan bertemu ibuku lagi dan memulai semuanya kembali, hanya kali ini tanpa menanti kematian pada masa mendatang, itu akan menjadi mimpi buruk terakhir. Kafka di atas roda. Ya ampun, Profesor. Kau tidak sedang ingin menemui ibumu sendiri, kan? Tidak, aku tidak ingin. Aku hanya ingin mati untuk mati begitu saja. Selamanya. Aku ingin jadi salah satu dari mereka. Kecuali, tentu saja, kau tidak bisa jadi salah satu dari mereka. Kau tidak bisa jadi salah satu dari orang-orang yang mati, karena yang tidak memiliki eksistensi tidak bisa berkomunitas. Tidak bisa. Jantungku jadi berdebar memikirkannya. Kekelaman, kesendirian, keheningan, kedamaian. Dan semua itu ada hanya dalam sekejap saja. Aku tidak menganggap pemikiranku sebagai sudut pandang pesimistis terhadap dunia. Aku menganggapnya sebagai dunia itu sendiri. Evolusi. Pada akhirnya tidak dapat menghindari munculnya kehidupan berakal pada kesadaran akan satu hal di atas segalanya. Dan satu hal itu adalah kesia-siaan. Jika aku tidak salah memahamimu, kau mengatakan bahwa semua orang yang tidak bersama para kaum bodoh sebaiknya melakukan bunuh diri. Ya. Kau tidak sedang mengolok-olok aku, kan? Tidak, aku tidak mengolok-olokmu. Jika orang bisa melihat dunia dan mengetahui kebenaran, melihat kehidupan dan mengetahui kesejatian tanpa mimpi atau ilusi, aku tidak melihat adanya alasan untuk tidak memilih mati sesegera mungkin. Profesor, aku tidak percaya Tuhan. Apa kau mengerti? Lihatlah di sekitar. Tidak bisakah kau lihat? Keributan dan teriakan mereka dalam siksaan harus menjadi suara yang paling menyenangkan untuk didengar. Dan aku benci diskusi ini. Argumen dari seorang ateis desa yang gairah satu-satunya adalah untuk mencaci tanpa henti apa yang dapat dia sangkal keberadaannya. Persekutuanmu merupakan persekutuan rasa sakit dan tidak lebih dari itu. Dan jika sakit itu terkumpul sudah, kekuatannya akan menyeret dunia dari dinding alam, lalu menghancurkannya dan membakarnya sepanjang malam yang mungkin, hingga tak lagi punya bentuk bahkan lebih kecil dari abu. Dan persaudaraan, keadilan, hidup yang kekal. Tunjukkan agama mana yang bisa mempersiapkan satu kesetiaan demi kematian. Itu pasti mungkin yang mau aku anut. Untuk mimpi dan ilusi serta kebohongan, mengusir rasa takut akan kematian dari hati seorang laki-laki. Mereka tak akan bisa hidup meski hanya sehari. Siapa yang ingin mimpi buruk ini tetapi takut mimpi berikutnya? Kematian membayangi di atas setiap kegembiraan. Setiap jalan berakhir pada kematian. Setiap persahabatan, setiap cinta, kesengsaraan, kerugian, pengkhianatan, rasa sakit, penderitaan, usia, penghinaan. Penyakit mengerikan yang berlangsung lama. Dan semua itu bisa dijawab dengan kesimpulan tunggal. Untukmu dan semua orang. Dan semua saja yang pernah kau pilih untuk dijaga dan dirawat. Itulah persaudaraan sejati. Persekutuan sejati.
Semua orang adalah anggota seumur hidup. Kau memberitahuku bahwa saudaraku adalah keselamatan bagiku. Keselamatanku, kalau begitu terkutuklah aku. Terkutuklah baginya dari setiap jenis, juga kedoknya dan segala bentuknya. Apa aku melihat diriku dalam dirinya? Iya, benar. Dan apa yang kulihat benar-benar membuatku muak. Kau mengerti? Apa kau bisa mengerti? Aku minta maaf. Berapa lama kau merasakan seperti ini? Selama hidupku. Apa benar? Bahkan lebih buruk dari itu. Aku tidak melihat apa yang bisa lebih buruk dari itu. Kemarahan hanya boleh untuk hari-hari baik saja. Dan sebenarnya hanya tinggal sedikit yang tersisa. Sebenarnya bentuk-bentuk yang kulihat sekarang telah menjadi kosong, tidak lagi berisi. Hanya wadahnya saja. Sebuah kereta, dinding, dunia, atau seorang pria. Sesuatu menggantung pada artikulasi yang tidak masuk akal dalam jeritan kekosongan. Tidak lagi berarti bagi hidup. Juga kata-kata. Mengapa? Mengapa aku harus mencari teman seperti itu? Mengapa? Siang. Jadi, kau sudah tahu yang telah kau simpan? Ku coba untuk menyimpannya. Masih berusaha. Berusaha dengan keras. Siapa saudaraku? Saudaramu? Iya. Apa itu alasan mengapa aku ada di sini? Tidak. Itulah sebabnya aku ada di sini. Kau bertanya apa aku seorang profesor? Iya, aku seorang profesor kegelapan. Malam yang berpakaian siang. Dan sekarang kudoakan semua yang terbaik. Tapi aku harus pergi. Tinggal beberapa saat lagi. Tidak ada lagi waktu. Sampai jumpa. Kita bisa bicara hal lain. Aku tidak ingin bicara hal lain. Jangan bicara seperti itu, Profesor. Jangan pergi ke sana. Kau tahu apa yang ada di luar sana, kan? Iya, aku memang tahu. Aku tahu apa yang ada di luar sana. Dan aku tahu siapa saja yang di luar sana. Sekarang, buka pintunya. Jangan lakukan hal itu. Kau adalah perempuan yang baik. Aku telah mendengarmu. Dan kau telah mendengarku. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Tuhanmu harus sesekali berdiri pada awal kemungkinan yang tak terbatas. Karena dari itulah dia terbuat. Kau bilang bahwa aku ingin kasih Tuhan. Aku tidak mau. Mungkin aku ingin pengampunan. Tetapi tidak ada yang pernah meminta. Dan tidak akan ada istilah untuk kembali. Tidak ada pengaturan yang memang benar. Yang ada hanyalah harapan akan kehampaan. Dan aku berpegang teguh pada harapan itu. Sekarang, buka pintunya. Jangan lakukan hal itu. Tolong buka pintunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Profesor, aku tahu kau tidak bersungguh-sungguh. Aku akan ada di sana nanti pagi. Aku akan ada di sana. Kau dengar? Aku akan ada di sana.
tahu dia tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak mengerti mengapa kau mengirimku ke sana. Aku tidak mengerti jika kau ingin aku membantunya. Lalu kenapa kau tidak memberi kata-kata? Jika kau memberinya kata-kata, bagaimana denganku? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika kau tidak pernah mau bicara lagi padaku. Kau tahu, aku akan melakukannya. Kau tahu, aku baik untuk itu. Apa itu benar? Apa itu benar? Iya, matur nuwun.